Kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kompetensi kritis, sekarang kita lihat titik-titik kritis. Ini saya beri judul Process and Critical Point. Ketika kita berpikir, proses inilah yang terjadi, dan di setiap titik-titik proses itu sekaligus juga titik-titik kritis kita dalam berpikir. Berpikir itu diawali dari asumsi. Asumsi itu kan apa yang sudah ada di kepala kita tentang objek yang sedang kita pahami. Ini pasti ada. Kalau tidak punya asumsi-asumsi, jangan-jangan kita tidak bisa berpikir. Asumsi itu semacam pemahaman awal, kesan awal kita tentang apa yang akan kita pahami. Itu namanya asumsi. Dalam hidup ini kita berawal dari asumsi-asumsi. Nah, bahkan sejak fase asumsi, kita sudah bisa menerapkan kaidah-kaidah kritis. Misalnya, ada yang mengasumsikan orang Indonesia itu bangsa yang males-males, tidak mau serius berjuang. Nah, ini nanti kan asumsi ini jadi kacamata waktu memahami orang Indonesia. Nah, sejak asumsi sudah bisa kita kritisi. Apa cocok asumsi itu? Yo pantes kesimpulannya begitu, wong asumsinya begini. Yo pantes kesimpulannya, isinya menunjukkan bahwa negatif saja orang Indonesia itu kelakuannya. Karena memang asumsinya sejak awal orang Indonesia itu pemalas, tidak bisa diatur. Nah, ini asumsi. Jadi sejak asumsi sudah mulai bisa dikritisi. Kalau teman-teman sedang ingin memahami atau mengkritisi gagasan seseorang, boleh mundur sampai ke level asumsi. Siapa sih orang ini? Apa sih yang ada di kepalanya? Nah, itu biasanya menentukan isi pikirannya. Ini boleh dikritisi. Oh, pantas dia menyimpulkan begitu. Wong dia menganggap kita ini begini. Oh, pantas dia begitu. Dia kan dari aliran ini. Kalau dari aliran ini memang pandangannya cenderung begini. Ini asumsi-asumsi. Bisa kita bongkar untuk melacak kebenaran yang ada di balik sebuah pernyataan. Nah, itu bisa kita bongkar asumsi-asumsinya. Ini termasuk critical point. Boleh. Kemudian bisa juga kita masuk ke ranah experience, pergumulan manusia dengan fakta-fakta, pengalaman. Ini juga sering mengungkap kebenaran. Orang ini kok keras sekali ya ngomongnya ya. Nah, itu mungkin selain dari asumsi bisa kita baca pengalaman-pengalamannya, sejarah-sejarah, historisitas hidupnya. Oh, dulu dia pernah dikecewakan. Oh, dulu pernah dia ambisi tapi gagal. Oh, dulu. Nah, ini titik critical point-nya masuk di ranah experience. Jadi mengkritisi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan. Oh, pantas dia begitu. Dia pernah debat terus kalah. Sekarang agak dendam kelihatannya. Itu sisi experience-nya. Ini kadang-kadang juga jadi kunci untuk kita memahami sebuah pernyataan dan pemahaman. Baru setelah itu kita masuk ke ranah knowledge, pengetahuan. Ya, kalau ini tidak perlu dijelaskan lagi. Yang namanya pengetahuan itu bisa valid, bisa tidak valid, bisa salah, bisa benar, dan seterusnya. Kemudian ada comprehension. Comprehension ini pemahaman. Manusia itu kan tidak sekedar mengetahui, tapi juga memahami. Jadi, memahami itu makna versi
orang yang memahami. Tembok ini putih, tapi menurut saya sudah kusam, kelihatannya tidak pernah dibersihkan. Nah, menurut saya kusam, tidak pernah dibersihkan, itu komprehensi namanya. Bisa dikritisi. Kok dibilang kusam itu dibandingkan dengan apa, dengan putihnya apa? Ya tembok itu naturalnya memang begitu. Nah, ini namanya mengkritisi. Mengkritisi pemahaman. Jadi makna yang kita berikan terhadap sesuatu itu ya tidak selalu pas. Ada kalanya juga perlu dikritisi. Jadi ada knowledge, pengetahuan, ada comprehension, pemahaman. Kan ada kalanya orang itu pengetahuannya benar, tapi dia salah paham, atau dia tidak paham. Nah, ini hubungannya dengan comprehension. Critical point bisa masuk. Nanti titik kritis lagi bisa masuk juga ke ranah application. Application ini penerapan. Nah, selalu ada jarak antara pemahaman dan penerapan. Karena ini kalau sudah penerapan itu biasanya berhubungan dengan dunia nyata. Tapi pemahaman ke belakang, pemahaman, pengetahuan, asumsi itu kan hubungannya banyak di pikiran. Ketika pikiran ini mau diterjemahkan dalam kehidupan nyata, ya mestinya banyak juga kesulitan-kesulitannya, banyak juga penyesuaian-penyesuaian harus dilakukan. Nah, ini juga bisa jadi titik-titik kritis. Misalnya pemahamannya umat Islam itu harusnya kalau sholat ya menutup aurat, kalau laki-laki dari dengkul sampai pusar misalnya, dari lutut sampai pusar. Ini comprehensionnya. Begitu diaplikasi ya menyesuaikan situasi masing-masing. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana, ada yang pakai jubah, dan lain sebagainya dengan berbagai pertimbangan. Itu kan ranah aplikasi yang sebenarnya ingin menerjemahkan pemahaman dalam kenyataan. Bhinneka Tunggal Ika, kita ini berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, ini menerjemahkannya dalam kenyataan terus seperti apa? Oh, itu nanti juga bisa macam-macam, bisa debat lagi, bisa diskusi lagi, karena ranahnya ranah aplikasi. Kalau hanya ranah ideal mungkin kita semua setuju. Bhinneka Tunggal Ika, termasuk ketuhanan yang Maha Esa, termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk ranah aplikasi, biasanya harus ada penyesuaian-penyesuaian. Kalau sudah ada penyesuaian, kritik bisa masuk, kritisisme bisa masuk. Ini masih relevan apa enggak? Penyesuaian yang dilakukan sesuai apa enggak? Menghilangkan nilainya apa enggak? Nah, ini dimensi aplikasi. Kemudian ada lagi kerja akal yang lain, kerja pikiran yang lain, yaitu analisis. Analisis ini ya membaca, menguraikan, memetakan, mengklasifikasi, dan lain sebagainya. Menganalisis, oh situasinya memang begini-begini, sehingga kalau kita ingin menyelesaikan ini, jalannya harusnya melalui ini. Unsur-unsurnya ada 5, harus kita selesaikan satu-satu, step, dan seterusnya. Ini namanya analisis. Jadi mengurai masalah dalam unit-unitnya, kemudian memetakan mana yang utama, mana yang pendukung, mana yang tambahan, dan seterusnya. Ini cara menganalisis, jadi menguraikan masalah. Ini juga kritik bisa masuk. Loh, kok prioritasnya itu? Kok yang utama itu, bukan yang ini? Nah, ini analisis namanya, mengkritisi analisis. Kok kategorinya santri, priayi, abangan? Apa memang begitu? Apa masih relevan sekarang analisis seperti itu? Nah, ini namanya kritik, critical point. Kita bisa masuk.
Kok dibilang bahwa kalau orang kota itu egois, tidak mau kerjasama, kalau orang desa itu rukun, suka mudah diajak kerjasama. Apa masih relevan pandangan ini? Itu kritik pada analisis. Nanti ada lagi proses kritis itu di level sintesis. Sintesis ini penyatuan, atau mudahnya ya penyimpulan. Ketika kita menyimpulkan sesuatu dari banyak dasar, banyak argumen, terus kita simpulkan, berarti memang enaknya kita ini bubar saja, maka urusan selesai. Oh, itu penyimpulan namanya. Ini kritik juga bisa masuk, termasuk critical point. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi itu menilai kembali yang tadi sudah diungkapkan, tadi sudah dibahas, sudah disimpulkan. Apa sudah seharusnya begitu? Apa sudah cocok seperti itu? Masih ada kurang-kurangnya kah? Kurangnya di bagian mana? Kekurangannya vital apa enggak? Dan seterusnya. Ini namanya evaluasi. Evaluasi juga di situ pasti pertimbangan-pertimbangan kritis masuk. Jadi, teman-teman yang ingin mengembangkan perilaku kritis bisa masuk di level-level proses berpikir ini. Bisa masuk di asumsi, bisa masuk di experience, bisa masuk di knowledge, bisa masuk di comprehension, application, analisis, sintesis, maupun evaluation. Silahkan bertanyalah tentang hal-hal yang ada di titik-titik kritis, titik-titik proses itu. Disitulah nanti kita ditantang untuk mengkritisi atau berpikir kritis. Oke, kita lanjutkan lagi. Semoga tidak capek ya kita. Temanya agak serius malam hari ini, agak butuh konsentrasi dan berpikir. Biasanya banyak cerita-ceritanya, malam hari ini materinya serius semua. Tidak apa-apa, sambil latihan berpikir serius. Karena porsi hidup kita kelihatannya lebih 50% itu isinya tidak terlalu serius. Itu saya ya, tidak tahu kalau teman-teman. Makanya di momen-momen kita bisa serius, mari kita nikmati keseriusan ini. Baik, sekarang tentang unsur-unsur kritis dan standar-standar yang disebut kritis. Standarnya berpikir kritis, unsurnya berpikir kritis. Standar itu berarti ukurannya. Kalau sudah memenuhi standar, berarti kita sudah bisa berpikir dengan baik, dengan kritis. Kalau elemen itu unsur-unsurnya. Apa saja yang ada dalam berpikir kritis. Standarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berpikir yang benar, berpikir yang baik, yang kritis itu ukurannya 8. Yang pertama, clarity. Yang kedua, akurasi. Yang ketiga, presisi. Yang keempat, relevan. Yang kelima, depth. Yang kedua, breadth. Yang keenam, yang ketujuh, logic. Dan yang kedelapan, fairness. Jadi berpikir kritis itu berpikir yang jelas. Jadi bukan berpikir yang jelimet, ruwet, jelas. Jadi orang mendengar langsung paham. Orang mendengar langsung mengerti, itu jelas.
bukan mikir yang berputar-putar. Biasanya kadang-kadang ada orang itu pinternya luar biasa, tapi kalau ngomong tidak jelas. Atau sebenarnya dia bisa sih ngomong to the point, maksudnya apa jelas, tapi dia ingin memamerkan kepintarannya. Jadi akhirnya bulet. Yo hasilnya memang orang kagum dengan logika yang dia sampaikan, dengan kecerdasan yang dia tunjukkan. Yo titik akhirnya hanya kagum saja, tapi tidak ada masalah yang selesai. Harusnya ya berpikir yang jelas itu nanti membuahkan problem solving. Ada masalah-masalah yang terselesaikan. Nah, ciri pertamanya adalah jelas, clarity. Ciri kedua, akurasi. Akurasi ini ketepatan. Mau ngomong A ya memang benar yang diungkapkan tentang A. Mau ngomong B ya benar yang diungkapkan tentang B. Itu namanya akurat. Jadi selain jelas juga akurat. Ndak muter-muter ngalor ngidul, to the point, apa adanya dan pas. Nah, itu akurat namanya. Terus yang ketiga, presisi. Kalau presisi ini menyeluruh, semuanya kena. Jadi tidak yang harus masuk, yang harus tidak masuk, sudah tidak masuk. Itu namanya presisi. Jadi ada clarity, ada akurasi, ada presisi. Yang harusnya dibahas, dibahas. Tidak ada yang ketinggalan. Yang tidak perlu dibahas, tidak harus dimasukkan. Biasanya kalau tidak jelas, tidak akurat itu cenderung tidak presisi. Kalau orang ngomongnya bulet aja, kemungkinan dia ngalor ngidul kemana-mana, tidak presisi. Yang tidak harus dibahas, dibahas. Yang harus dibahas malah tidak terbahas. Kalau tidak akurat juga pastinya tidak presisi. Karena kalau tidak akurat ya melebar kemana-mana. Kemudian relevan. Nah, relevan ini tadi di atas banyak sebelumnya kita jelaskan bagaimana berpikir yang relevan. Berarti apa? Produk pikiran kita itu cocok dengan problem permasalahannya, sehingga orang bisa menilai ini manfaat apa enggak, sesuai apa enggak, ada gunanya apa enggak. Itu karena relevan tadi. Kalau enggak relevan, ya sudah enggak nyambung sejak dalam pikiran. Ini orang ngomong politik, dia malah ngomong tentang hati. Ini orang ngomong tentang budaya, dia malah ngomong tentang apa gitu, nggak nyambung. Jadi namanya nggak relevan. Nggak relevan ya saya bilang tadi, bukan berarti salah, tapi ruang waktunya nggak pas. Yang engkau sampaikan itu benar, tapi saatnya keliru. Harusnya nggak saat itu, atau harusnya tidak dalam situasi itu. Nasihat untuk semangat itu kapan diberikan? Nasihat untuk sabar itu kapan diberikan? Nasihat untuk jangan takut itu kapan diberikan? Nah, ini urusan relevansi. Jangan takutnya itu benar. Cuma diberikan pada siapa, kapan, itu kalau pas ya namanya relevan. Kalau tidak pas namanya tidak relevan. Itu urusannya relevansi. Kemudian mendalam, depth. Jadi mendalam itu ya tidak sekedar melihat tampilannya saja, tapi masuk ke dalam. Itu berpikir kritis itu berarti mendalam. Iya sih, kalau dari luar sih kelihatan senyum-senyum. Coba diwawancara lebih jauh, kira-kira apa memang dia bahagia, atau senyumnya senyum putus asa. Nah, ini tidak bisa disimpulkan dari senyumnya, harus diteliti sampai dalam. Kelihatannya sih masyarakat di desa saya ini rukun-rukun saja. Tapi kemarin ada masalah kecil saja, kok terus meledak begitu ya? Jangan-jangan yang tampak selama ini hanya tampilan luarnya saja, yang dalamnya sebenarnya tidak rukun. Nah, itu deh. Jadi menganalisis sampai dalam. Tidak sekedar melihat tampilannya saja.
Makanya nanti di antara standar berpikir kritis itu mendalam. Berarti kalau ada yang tidak mendalam, ini bisa didekati secara kritis. Oh, sampean bener pikirannya, cuma sampean hanya lihat aspek luarnya saja, tidak melihat ke dalam. Kalau dari luar sih kelihatan memang maju, kelihatan memang sukses. Tapi coba ke dalam, itu akan ketahuan bahwa di dalamnya penuh intrik, di dalamnya penuh masalah. Nah, ini mendalam. Pentingnya kita berpikir sampai dalam. Kemudian breadth itu meluas. Jadi meluas itu maksudnya apa? Ya tidak berpikir sempit. Banyak hal yang terjadi tidak bisa hanya dipahami dari kejadian itu saja. Dia harus dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian yang lain. Ini namanya berpikir meluas. Loh, jangan dilihat cuma demonya saja. Coba dilihat peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya atau peristiwa-peristiwa di sekitar demo. Itu namanya berpikir meluas. Karena kadang-kadang justru kalau tidak dilihat hubungan-hubungannya secara luas, kita bisa salah paham. Maka berpikir kritis itu berpikir yang juga meluas. Tidak mencukupkan diri hanya melihat, pokoknya saya tidak peduli, saya hanya melihat ini saja. Itu kemungkinan bisa kita kritisi. Loh, kalau sampai melihat yang ini saja, nanti tidak melihat hubungannya dengan itu, nanti tidak lihat hubungannya dengan ini. Ini sama-sama ada hubungannya. Mengapa kok anak saya males ngajinya ya? Wah, ini anak saya males, ini memang harus dimarahi, harus dipukuli. Loh, jangan lihat fakta itu saja. Coba dilihat fakta sekitarnya. Mungkin kehidupan sosialnya, mungkin teman-temannya. Atau mungkin jangan-jangan ya orang tuanya sendiri, yang bapaknya ya males ngaji, masuk anaknya dipaksa rajin ngaji. Auranya tidak nyambung, frekuensinya tidak nyambung. Ini memahami secara meluas. Tidak hanya dilihat dari si anak ini saja. Oke, wah, tetangga saya itu anaknya masih kecil, suka motoran, digeber-geber, padahal harusnya dia belum punya SIM, nanti kalau jatuh gimana. Nah, itu kalau kita berpikir kritis, melihatnya meluas, tidak hanya dilihat dari anak ini saja, tapi mungkin situasi sosialnya, mungkin budaya masyarakat di situ, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang selama ini berjalan, atau jangan-jangan pengaruh media, pengaruh gadget. Nah, ini namanya berpikir yang breadth, meluas, tidak hanya sempit melihat satu fakta saja. Kemudian standar selanjutnya logik. Kalau ini tidak saya jelaskan ya logika, berpikir yang masuk akal, ilmunya logika. Jadi harus masuk akal. Kemudian yang terakhir fairness. Fairness itu adil. Ini mungkin nama lain dari subjektif tadi. Jadi fair. Yang salah ya diucapkan salah. Ketemunya kok jelek padahal berhubungan dengan keluargaku atau berhubungan dengan temanku. Jelek ya dibunyikan jelek. Meskipun temanku, meskipun mungkin kelompokku. Nah, itu namanya fair. Kalau tidak fair bisa dikritisi, kalau tidak logik bisa dikritisi, tidak luas bisa dikritisi, kurang dalam bisa dikritisi, tidak relevan, tidak presisi, tidak akurat, tidak jelas. Ini semua objek yang bisa kita kritisi. Berarti berpikir kritis itu berpikir yang jelas, berpikir yang akurat, berpikir yang presisi, berpikir yang relevan, berpikir yang mendalam, berpikir yang masuk akal, dan berpikir yang adil. Inilah berpikir kritis. Nah, elemennya apa saja? Elemen itu berarti unsur-unsur yang ada di dalam berpikir kritis. Kalau tadi kan saya jelaskan prosesnya. Kalau ini apa sih isinya pikiran yang kritis itu? Yang pertama question. Ya question itu terjemahannya
pertanyaan, maksudnya ya problemnya jelas. Nah, itu question namanya. Makanya kemarin minggu pertama kita membahas tentang cara bertanya yang benar. Nah, itu hubungannya dengan question. Yang kedua, information. Jadi, informasinya. Yang ketiga, interpretation. Interpretation itu pemahamannya. Yang keempat, konsep. Nah, konsep itu ya isinya. Yang kelima, assumption, asumsinya. Yang keenam, implication, akibatnya. Yang ketujuh, point of view, sudut pandangnya. Yang kedelapan, purpose, tujuannya. Jadi dalam satu konstruksi berpikir kritis, di situ pasti ada problem atau pertanyaan, ada informasi, ada interpretasi, ada konsep, ada asumsi, ada implikasi, ada point of view, sudut pandang, ada purpose, tujuan. Problemnya apa sih? Ini question. Ini masalahnya apa? Intinya apa? Nah, itu question. Kalau questionnya tidak cocok, problemnya tidak sesuai, ya berarti perlu dikritisi. Yang kedua, information. Information itu berarti datanya dari mana. Jadi argumennya dari mana, dasarnya dari mana, itu information. Faktanya di mana, itu information. Yang ketiga, interpretation. Interpretation itu berarti ya pemahamannya. Problem dia apa sih? Data dan faktanya seperti apa? Pemahaman dia bagaimana? Itu interpretation. Konsep. Kalau konsep itu ya isi pikirannya, isi gagasannya, itu biasanya konsep-konsep. Kemudian asumsi, tadi sudah saya jelaskan ya tentang asumsi. Tadi pemahaman-pemahaman awal sebelum dia melakukan aktivitas pemahaman yang saat ini dilakukan, itu asumsi. Asumsinya apa? Dia kok memahami begitu? Kemudian implikasi. Kalau implikasi ini efeknya. Kalau pikirannya kita anggap benar, kira-kira akibatnya untuk masyarakat seperti apa? Itu implikasi. Kemudian point of view. Point of view itu dari sudut mana kita memahaminya. Oh ya, kalau dilihat dari sisi itu sih, memang Indonesia ini termasuk maju. Tapi kalau dilihat dari ininya, ya masih banyak yang harus ditingkatkan lagi. Nah, ini point of view. Kemudian jangan lupa juga purpose. Purpose itu tujuan. Apa sih tujuannya kita membahas ini? Ingin mengkritik, ingin mendukung, atau ingin menjernihkan permasalahan, atau hanya sekedar tahu saja. Ini harus jelas. Karena kadang-kadang kita melakukan aktivitas berpikir serius tapi tidak jelas targetnya apa, tujuannya kemana. Nah, ini namanya purpose. Kalau semuanya jelas, nah ini kan berarti mudah dipahami, mudah masuk ke ranah kritis. Ini unsur-unsur berpikir kritis. Jadi kalau teman-teman sedang menanggapi sebuah gagasan, ingin menilai, coba rincilah unsur-unsurnya. Question, information, interpretation, concept, assumption, implication, point of view, dan purpose. Pertanyaannya cocok apa enggak, datanya valid apa tidak, pemahamannya sesuai, nyambung apa tidak, isi pikirannya, maksudnya bagaimana, asumsi-asumsi yang dia pakai apa,
dampaknya kira-kira apa nantinya, sudut pandang yang dia gunakan apa, tujuannya apa. Nah, ini unsur-unsur berpikir. Kalau hasilnya sesuai dengan standar, berarti dia benar. Kalau tidak, ya berarti keliru. Kalau dia cocok dengan standar kejelasan, akurasi, presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, kemasukakalan, dan keadilan. Kalau ini masuk ke kriteria-kriteria ini, berarti gagasan tersebut bisa kita anggap benar. Pikiran tersebut kita anggap termasuk pikiran yang jelas dan benar dan kritis. Baik, semoga bisa ditangkap ya, standar dan elemen. Kita lanjutkan. Nah, ada beberapa perilaku atau sikap yang harus kita hidupkan saat kita melakukan aktivitas berpikir kritis. Ini seperti dialog kemarin ya, saya bagi 3. Perilaku kritis sebelum berpikir, perilaku kritis saat kita berpikir, dan perilaku kritis setelah kita berpikir. Oke, ambil nafas sebentar. Boleh minum kalau yang sudah menyiapkan minum. Nah, sebelum berpikir, ini semoga kita bisa menghidupkan perilaku-perilaku yang positif ini. Jadi sebelum berpikir itu maksudnya ya sebelum kita masuk ke ranah berpikir kritis. Yang pertama apa? Terbuka. Openness. Terbuka itu berarti kita mau menerima masukan, menerima data dari mana saja. Jadi menggali informasi seluas mungkin. Kadang-kadang kita menyampaikan cara berpikir mbok kita ini yang terbuka, yang inklusif itu. Kalau diucapkan enteng, tapi begitu dijalani prakteknya agak susah. Apalagi keterbukaan terhadap orang atau kelompok orang yang kita benci. Itu biasanya kita sudah sama sekali mata dan telinga kita tertutup. Jadi pokoknya kalau dari dia atau tentang dia pasti salah dan jelek. Nah ini ya berarti kita tidak bisa menghidupkan kualifikasi yang pertama. Berarti kita akan sulit nanti untuk berpikir yang kritis. Orang kritis itu ya harus terbuka. Informasi dari mana saja dipersilahkan masuk, meskipun juga tidak kok terus masuk itu terus diterima, diikuti, ya enggak. Tapi sebagai informasi, sebagai data untuk diolah, nanti diputuskan. Mana yang saya ikuti, mana yang tidak, itu urusan nanti yang berbeda. Tapi dalam proses berpikir itu kita harus terbuka. Jangan sampai tadi, kan ada prinsip fairness, kita tidak adil. Yang kita dengarkan dari yang kita suka saja, yang kita setujui saja. Itu berarti kita kehilangan prinsip yang pertama, prinsip keterbukaan. Kemudian yang kedua, jujur. Nah, jujur ini yang benar, ya disampaikan sebagai benar, yang salah dipahami dan disampaikan sebagai salah. Nah, ini namanya jujur. Ya kelihatannya sepele juga, tapi penerapannya ternyata juga tidak sederhana. Apalagi hidup kita ini kan banyak disetir oleh suka dan tidak suka, seperti yang saya jelaskan tadi. Tentang yang tidak kita sukai, ya biasanya kita ini tidak adil. Kalau sudah tidak adil, ya berarti tidak jujur. Kalau ada yang jelek-jelek dari kelompok kita, kita sembunyikan. Atau kita tafsir ulang, atau kita jelaskan versi kita biar maunya salah, tidak jadi salah. Ini namanya sudah tidak jujur, tidak objektif. Berpikir kritis harus
jujur. Kalau tidak punya kualifikasi jujur, ya nanti hasilnya pasti tidak memuaskan. Yang ketiga, ingin tahu. Jadi ini gandengannya terbuka tadi ya. Diri kita terbuka. Kalau terbuka itu kan kesannya pasif, dari mana-mana masuk. Tapi juga ada unsur aktifnya, yaitu ingin tahu. Tidak menerima begitu saja apa-apa yang masuk. Nah, itu ingin tahu namanya. Di antara mentalitasnya ilmuwan itu ingin tahu. Jadi ilmuwan itu kan orang yang banyak ilmu atau orang yang cinta ilmu. Dia tidak mudah puas dengan yang dipahami saat ini. Dia merasa selalu kurang saja. Nah, itu berarti punya mental ingin tahu. Kemarin di sesi pertanyaan itu ya sudah saya jelaskan tentang curiosity, daya ingin tahunya manusia, yang ketika dia dewasa sering hilang karena ditelan oleh common sense, kebenaran-kebenaran sosial yang belum teruji. Yang keempat, perilaku kritis sebelum berpikir adalah skeptis. Ya skeptis ini kalau diterjemahkan letterlek ya ragu-ragu. Maksudnya meragukan. Kalau ada orang ngomong A, tidak kesusu ditelan, tidak kesusu diterima. Diragukan dulu. Apa iya benar? Loh ini ada dalil Al-Qur'annya ya. Iya sih saya tahu ada ayatnya, tapi apa pemahaman ayat itu harus begitu? Harus seperti itu. Tidak adakah pemahaman yang berbeda? Nah, itu namanya skeptis. Jadi saya percaya sih Al-Quran itu pasti baik, pasti benar. Tapi engkau kan manusia. Kadang-kadang juga ada khilafnya, ada kelirunya. Makanya tidak kesusu saya terima, saya uji dulu. Nah ini namanya perilaku skeptis. Ya memang rasanya menjengkelkan kalau ada orang skeptis itu. Kita ngomong apa dia tidak percaya, kita menyampaikan apa dia ingin menguji kebenarannya dulu. Tapi kalau tidak ada sikap skeptis, nanti kita bisa mudah tertipu, mudah tertelan berita-berita palsu. Mengapa hari ini merajalela banyak terjadi hoax, berita palsu yang padahal bohong tapi kok viral? Ya karena jangan-jangan kita sudah kehilangan perilaku skeptis. Jadi perilaku yang tidak mudah percaya begitu saja tentang sesuatu. Oke, jadi perilaku kritis yang keempat, skeptik. Perilaku kritis yang kelima itu optimis. Jadi optimis itu ya saya sekarang belum tahu, tapi saya akan berusaha. Pada saatnya saya akan ketemu kebenaran, itu optimis. Ya saya masih skeptis ini, masih ragu-ragu dengan kebenarannya. Akan saya kejar. Pasti ketemu apakah ini berita benar apa berita palsu. Ini berarti sikap optimis. Percaya diri. Yakin bahwa aku mampu dengan usaha yang maksimal untuk menemukan kebenaran. Nah, ini sikap optimis, jangan pesimis. Kalau pesimis itu biasanya tidak percaya diri. Wah, apalah saya ini Pak, mungkin saya ya tidak mampu. Pingin sih Pak sebenarnya saya itu tidak termakan hoax, saya tidak ikut-ikutan viral-viralan, tapi ya gimana lagi lah Pak, situasinya hari ini seperti ini. Itu mental pesimis namanya. Percayalah kalian pasti bisa kalau mau. Kalian pasti mampu kalau memang niat. Jadi optimislah untuk bisa menemukan kebenaran. Ya kalau tidak optimis kamu pastinya malas untuk berpikir kritis. Jadi tetaplah optimis. Kemudian selain optimis adalah berani. Jadi berani ini kalau di situ saya tulis diutamakan berani. Kalau memang salah, yang kalau pakai peribahasa sih berani karena benar, takut karena salah. Cuma yang dimaksud di sini
berani untuk menanggung resiko salah. Biasanya orang itu kalau tidak berani salah, itu kan tidak berani ngapa-ngapain. Mau sih Pak ke sana, tapi nanti kalau keliru gimana? Pingin sih Pak nulis, tapi nanti kalau diketawain orang gimana? Akhirnya tidak jadi nulis. Ini bukan karakter pemberani. Pemikir kritis itu berani. Jadi tidak sekedar pasrah saja mengikuti pikiran orang lain, dia juga berani untuk melakukan analisis, melakukan evaluasi, membangun gagasannya sendiri. Nah nanti kalau salah gimana? Ya kalau salah diluruskan. Pasti banyak orang yang bersedia meluruskan. Jangan minder. Kadang-kadang kita itu sebenarnya tahu, tapi tidak mau tampil karena tidak percaya diri. Karena pesimis dan tidak berani. Ini kalau saya sambung dengan teorinya Imam Ghazali yang tadi saya sebut di depan, yang seperti ini itu adalah orang yang tidak tahu kalau dia itu sebenarnya tahu. Jadi orang ini tidak sadar, kamu itu sudah pinter, kamu itu sudah mampu, kamu itu sudah ngerti. Tapi karena engkau tidak percaya diri, karena engkau pesimis, akhirnya engkau tidak berani melakukan hal-hal yang positif, yang konstruktif, yang manfaat untuk umat dan masyarakat sekelilingmu. Beranilah. Kalau versinya Imam Ghazali, ya menghadapi orang semacam ini itu seperti orang tidur. Orang tidur berarti apa? Bangunkanlah, sadarkanlah dia bahwa dia mampu. Sampean itu hebat kok. Ilmumu sudah tinggi, wong sudah ikut ngaji filsafat berapa ratus sesi. Kalian sudah mampu. Tinggal beranilah dan optimislah. Nah ini perilaku berpikir yang tergolong kritis. Dan yang terakhir, kalau ini pastinya ya, sabar dan tangguh. Berarti tekun, telaten. Ya memang kadang dalam proses berpikir yang kritis itu ada jatuh bangunnya. Jadi ada kalanya kita berhasil menemukan kebenaran, ada kalanya tidak ketemu-ketemu sampai kita capek, sampai dipending, sampai wah. Tapi kita tetap harus sabar dan tangguh. Sebagaimana saya sebut tadi, kebenaran ini fitrah. Fitrah kita adalah hidup dalam kebenaran. Kita tidak akan betah hidup dalam kesalahan. Maka kita harus sabar dan tekun mengejar kebenaran. Ya, jadi itu perilaku-perilaku kritis yang harus kita hidupkan sebelum berpikir. Selanjutnya, kalau ini perilaku kritis saat berpikir. Nah, ini kalau prasyarat di depan sudah terpenuhi, teman-teman sudah punya kualitas terbuka, jujur, ingin tahu, skeptis, optimis, pemberani, dan sabar serta tangguh, maka sekarang saatnya menjalani berpikir kritis dengan segala standar dan elemen tadi yang dijelaskan. Sikap mental apa yang harus kita miliki di sini? Di catatan saya, saat kita berpikir, perhatikan beberapa karakter yang harus kita miliki. Yang pertama apa? Spekulatif. Nah, ini saya tidak tahu ya, istilah spekulatif ini kesannya kadang-kadang negatif. Seolah-olah spekulatif itu orang yang hanya coba-coba, tidak serius. Ya, padahal yang dimaksud di situ spekulatif itu mungkin dekat dengan yang namanya daya pertimbangan, yaitu kemampuan menampilkan alternatif-alternatif jawaban yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. Itu namanya spekulasi. Jadi kalau ada masalah A, oh ini mungkin jawabannya B.
Mungkin juga jawabannya C. Jadi kemungkinan jawabannya ini ada 3 apa 4. Kalau jawaban A, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau jawabannya B, kelebihannya itu, kekurangannya itu. Nah, ini namanya kemampuan spekulatif. Kalau menurut filosof yang namanya Gadamer, ini lebih ke kemampuan pertimbangan. Jadi menampilkan alternatif-alternatif jawaban yang mungkin. Kalau orang Jawa biasanya pakai istilah nalare dawa. Orang yang kemampuan spekulasi, kemampuan pertimbangannya rendah disebut nalare cupet. Jadi nalare cupet itu kemampuan spekulasinya pendek. Kalau ada masalah dia tidak bisa menampilkan banyak alternatif jawaban. Atau tidak berani, atau tidak mampu. Begitu diputus oleh pacarnya, itu kalau orang daya pertimbangannya luas, dia bisa menampilkan banyak alternatif solusi. Ini sekarang saya diputus oleh pacarku, solusinya bisa cari pacar lagi, atau bisa juga merayu dia lagi, atau bisa juga ditunggu saja nanti dia mesti balik-balik sendiri, atau bisa juga apalah, banyak solusinya. Nah, ini berarti kemampuan pertimbangannya canggih. Ada yang orang tidak mampu spekulasi, kemampuan pertimbangannya rendah. Begitu diputus pacarnya, wah, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Akhirnya dunianya gelap, pesimis, putus asa, tidak mau ngapa-ngapain lagi, sudah hancur semuanya. Nah, ini kemampuan pertimbangannya kurang canggih. Itu kalau urusan pacaran. Urusan dagang juga begitu. Ini pandemi ini sepi sekali daganganku. Ini yang bisa saya lakukan apa menghadapi situasi seperti ini. Nah, itu yang daya pertimbangannya rendah, mesti isinya ya mengeluh dan putus asa. Situasinya begini, hancur sudah aku, rusak sudah hidupku, dan seterusnya. Tapi yang kemampuan pertimbangannya tinggi, dia bisa menampilkan banyak alternatif-alternatif jawaban. Enaknya bagaimana? Mungkin melakukan ini. Tapi kalau melakukan ini, nanti resikonya ini. Atau mungkin ini saja. Nah, tapi kalau ini ada juga masih resikonya. Atau yang itu. Yang itu bagus sih, tapi berat. Nah, ini namanya kemampuan spekulasi. Nah, orang yang kritis harus canggih dan mau berspekulasi. Orang yang tidak mau menampilkan kemampuan pertimbangan atau spekulasi biasanya orang yang perspektifnya tunggal. Ngertinya kebenaran itu hanya ini dan tidak ada yang lain. Ya jatuhnya nanti jadinya tidak kritis. Kemudian yang kedua, perilaku kritis lagi adalah kesediaan untuk dituntun oleh pengalaman dan rasio. Maksudnya begini, orang yang berpikir kritis itu juga harus objektif terhadap pengalaman, terhadap rasio. Kesediaan dituntun itu ya kalau memang kenyataannya begitu ya diterima saja. Kalau memang menurut pikiran kita rasionalnya begitu ya diterima saja, meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini namanya kritis. Jadi saya itu membayangkan kalau saya belajar sangat rajin semester ini itu IP-ku 4 misalnya. Tapi kenyataannya IP-nya malah di bawah 3 misalnya. Nah, itu ya kenyataan, diterima saja. Berarti kenyataan bunyinya begitu. Jadi kesediaan untuk dituntun itu ya kesediaan untuk menerima hasil observasi melalui pengalaman dan rasio. Jadi misalnya kita ke lapangan meneliti apa, bayangan kita, objek yang kita teliti itu seperti apa. Tapi begitu sampai di lapangan, lah kok begini isinya. Nah, tapi ya mau tidak mau harus kita terima, wong faktanya begitu. Itu namanya kesediaan untuk dituntun oleh pengalaman dan rasio. Banyak orang yang
kemudian membantah pengalaman objektifnya. Ndak ini mesti bukan itu, ini mesti hanya oknum saja. Bukan jadi ciri. Ini mesti hanya kasuistik saja, tidak jadi yang utama. Ini biasanya ciri-ciri tidak bisa menerima pengalaman dan rasio. Yo harus diterima wong kenyataannya begitu. Meskipun kalau memang masalah, yo kita lanjutkan ke aspek problem solvingnya. Cara menyelesaikan masalahnya gimana. Dan ini nyambung dengan ciri selanjutnya, siap menerima temuan. Jadi, walah saya meneliti berbulan-bulan, kesimpulannya ternyata ini. Ya sudah, harus mau diterima, ya memang hasilnya itu mau diapakan lagi. Ini termasuk kritis juga. Jadi kritis itu tidak boleh mengingkari temuan kita sendiri. Wong kita sudah menjalani proses berat kan sejak awal tadi, dengan langkah-langkahnya, standarnya, elemennya. Ketemunya ternyata tidak sesuai harapan, ya tetap harus diterima. Siap menerima temuan, faktanya begitu. Hari ini itu kan banyak orang yang tidak siap melihat fakta, melihat temuan, sehingga fakta yang objektif, yang sudah jelas benar salahnya diolah, dimanipulasi biar sesuai dengan keinginannya. Ini kadang-kadang sampai ke level menipu dirinya sendiri. Jangan lupa saya bilang tadi, kebenaran itu fitrah. Kalian akan gelisah terus kalau hidup di ranah yang kalian tahu padahal itu sebenarnya salah, keliru. Jadi berpikir kritis berarti siap menerima temuan apapun. Yang keempat, kritis berarti siap menghadapi kesalahan. Kita ini bukan malaikat, kita ini juga bukan yang tahu segalanya dan mampu segalanya. Kadang-kadang kita juga keliru, kadang-kadang kita juga salah. Ya kalau memang terbukti walahala ternyata salah saya tadi, ada data yang belum masuk, ada proses yang saya loncati, berarti temuan tadi salah. Ya diakui salah. Jangan ngeyel. Jadi siaplah menerima konsekuensi bahwa aku ini manusia yang bisa salah. Itu justru bagian dari perilaku kritis. Dan yang terakhir, saat berpikir, jangan lupa kita harus siap bersedia untuk menangguhkan keputusan apabila memang belum ketemu jawabannya yang benar. Jadi kebenarannya masih belum ketemu ini. Saya sudah meneliti kemana-mana, saya sudah mencari data, cari argumen kemana-mana, ternyata juga belum ketemu. Ya ditangguhkan dulu. Ditangguhkan itu berarti ya masih dalam proses, masih harus disabari. Jangan ngarang, jangan nekat. Jadi siap menangguhkan keputusan. Jadi ditunggu dulu sampai memang benar-benar ketemu hasilnya. Tidak boleh ngawur. Kalau ngawur karena urusan kebenaran. Kalau diawur nanti malah merusak semuanya. Oke, jadi ada 5 perilaku yang harus kita hidupkan saat kita berpikir. Yang pertama spekulatif, yang kedua siap dituntun oleh pengalaman dan rasio, yang ketiga siap menerima temuan, yang keempat siap menghadapi kesalahan, dan yang kelima siap menangguhkan keputusan. Yang terakhir, saat kita selesai, sudah menemukan kebenaran, ada 2 perilaku yang harus kita hidupkan. Yang pertama adalah toleran, dan yang kedua adalah tentativity. Toleran itu berarti kesadaran bahwa sangat mungkin orang lain menemukan kebenaran yang tidak sama dengan yang saat ini aku temukan.
dan tetap aku hargai temuannya, hasil jerih payahnya. Itu namanya toleran. Jadi menurutku kebenaran yang cocok itu ini, dan dia mungkin saja punya kesimpulan yang berbeda dengan aku, tapi tetap aku menghargainya. Meskipun aku tetap yakin yang benar ya kebenaranku. Ini namanya toleran. Jadi orang yang tidak mampu toleran itu nanti biasanya yang dikembangkan perilaku konflik. Jadi toleransi ini mempertimbangkan situasi yang beragam, kondisi yang tidak sama, pemahaman yang berbeda antar manusia. Yang kedua, tentatif. Tentatif itu kesadaran bahwa yang aku temukan sebagai kebenaran saat ini itu ya sesuai batas-batasku, dan juga pastinya tidak terlepas dari kekurangan-kekuranganku. Maka kebenaran yang aku temukan saat ini itu ya bukan sesuatu yang mutlak. Saya yakini hari ini yang benar ini, tapi kalau besok ada fakta baru, data baru, argumen baru, dalil baru yang lebih kuat, ya saya ikut yang lebih benar dengan argumen yang lebih kuat. Nah, ini namanya tentativity. Jadi tidak memutlakkan pandangannya sendiri. Nanti ada tokoh kajian Islam kontemporer namanya Muhammad Arkun yang mengkritik gaya beragama manusia hari ini itu banyak yang kehilangan kesadaran tentatif. Sehingga akhirnya mereka menyembah pikirannya sendiri atau mensakralkan pikirannya sendiri. Kalau dalam bahasa Arab ini menggunakan istilah takdisul afkar, sakralisasi pemikiran. Karena dia tidak siap untuk berubah. Tidak menganggap bahwa pikirannya itu mungkin saja keliru. Dianggapnya pasti baik, pasti benar, sehingga disakralkan meskipun ada bukti, data, pendukung argumen yang baru yang menunjukkan itu keliru, tidak diakui sebagai keliru. Baik, semoga teman-teman bisa menangkap dan menghidupkan perilaku sebelum berpikir, perilaku saat berpikir, dan perilaku setelah menemukan kebenaran setelah berpikir. Baik, nah sekarang ini yang terakhir ya, waktunya sudah mau habis. Penghalang untuk berpikir kritis. Apa saja sih yang menghalangi kita untuk berpikir dengan jelas, dengan benar, dengan argumentatif? Yang pertama, penghalang berpikir itu adalah egosentrisme. Egosentrisme itu thinking self as center of attention atau self-centered thinking. Jadi egosentrisme itu keakuan. Pokoknya kebenaran itu ya aku. Yang aku anggap benar, pasti itu benar. Yang aku anggap salah, pasti itu salah. Nah, ini namanya egosentrisme atau self-centered thinking. Nggak iso dikalahkan. Merasa dia sendiri yang paling benar ini. Kalau orang punya kualitas egosentris, biasanya susah untuk berpikir kritis. Yang kedua, penghalangnya lagi adalah sosiosentrisme. Ini mungkin lanjutannya egosentrisme. Kalau tadi kan menganggap dirinya sendiri sebagai pusatnya kebenaran, kalau ini sosiosentrisme ini menganggap kelompoknya sendiri sebagai yang lebih superior, sebagai yang lebih benar. Nah, ini namanya sosiosentrisme. Ya sama-sama berlawanan dengan prinsip berpikir yang kritis.
Jadi kalau tadi dirinya sendiri sebagai pusat kebenaran, kalau ini kelompoknya, lembaganya, organisasinya sebagai yang superior pasti benar. Ini jadi penghalang untuk kita berpikir kritis. Yang ketiga, unwarranted assumption. Asumsi yang tidak diuji. Jadi kita mengasumsikan sesuatu tapi tanpa dasar. Pokoknya Indonesia hari ini itu adalah negara yang mau hancur. Nah, terus kita membaca Indonesia dengan perspektif mau hancur ini sebagai asumsinya. Tapi ketika ditanya orang, dasarnya apa kok Indonesia ini dianggap mau hancur? Ya pokoknya rasanya begitu saja, dia pasti mau hancur. Nah, ini namanya asumsi yang tidak diuji. Tidak ada argumennya, tidak ada buktinya. Nah, ini juga menghalangi berpikir kritis. Kalau asumsinya sudah tidak teruji kebenarannya, ya hasil pikirannya kemungkinan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wong tidak ada dasarnya asumsinya tadi. Itu yang ketiga, unwarranted assumption. Yang keempat, wishful thinking. Wishful thinking ini mungkin mudahnya ya kita definisikan sebagai sejenis angan-angan. Jadi bukan hasil pemikiran yang serius, angan-angan tentang sesuatu yang tanpa dasar, tapi kita percaya bahwa ini benar. Atau kalau di situ saya tulis, believing something is true because one wishes it to be true. Hanya karena aku ingin ini yang benar, maka inilah pasti yang benar. Itu namanya wishful thinking. Itu. Dalam bentuk kasar itu mungkin seperti sakarepe dhewe. Pokoknya ini harus benar. Pokoknya ini yang benar. Ini wishful thinking. Padahal itu tidak ada dasarnya. Hanya karena aku percaya bahwa ini yang benar, terus kita ingin inilah yang pasti benar. Itu namanya wishful thinking. Kadang diterjemahkan angan-angan, khayalan. Ini juga menghalangi cara berpikir kritis. Kemudian ada juga relativisme. Relativisme itu pandangan serba relatif. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya orang menyatakan kebenaran, apapun dia akan menanggapi, Allah itu kan hanya pendapat, Allah itu kan hanya pandangan. Jadi tidak akan sampai pada titik kebenaran. Jadi bahwa kita ini tidak sempurna, kadang-kadang yang kita anggap benar itu ternyata tidak benar, itu manusiawi. Tapi kita tidak bisa mengambil standpoint relativism total. Relativism itu ya kayak tadi, menganggap Allah itu hanya opini, Allah itu hanya opini. Akhirnya kita tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa memutuskan dengan dasar apa kita bertindak. Padahal kita hidup ini butuh kepastian kebenaran tertentu. Dulu orang yakin bahwa bumi itu datar. Itu kan kemudian belakangan terbukti keyakinan itu tidak valid. Ya itu memang opini. Tapi zaman itu dengan keyakinan itulah orang berkreasi, orang berpikir, menghasilkan banyak teori. Jadi meskipun ternyata sandarannya tidak valid, tapi dia sudah punya sandaran untuk bertindak, untuk berpikir. Kalau relativisme ini, khawatirnya ya kita akhirnya tidak berpikir apa-apa, tidak memutuskan apa-apa, tidak punya pijakan apapun untuk hidup. Semuanya dipandang tidak mesti. Kalau ada apa-apa, itu hanya pendapat saja, itu pandanganmu. Nah, akhirnya kita tidak punya pegangan. Hidup tidak bisa kita dengan dasar tidak ada pegangan sama sekali. Oke, ini hambatan-hambatan
yang mungkin menghalangi kita untuk berpikir secara kritis. Jadi ada yang muncul dari egosentrisme, ada yang muncul dari sosiosentrisme, ada yang muncul dari asumsi-asumsi yang belum teruji, ada yang muncul dari wishful thinking, angan-angan tentang sesuatu yang kita pastikan kebenarannya, dan yang terakhir muncul dari relativisme, menganggap semuanya serba relatif sehingga akhirnya kita malah bingung sendiri, tidak punya pijakan untuk hidup dan bertindak. Baik teman-teman, saya kira itu ya malam hari ini. Saya tadi bilang ini sebenarnya hanya pinggir-pinggirnya saja, kerangka-kerangkanya saja dari berpikir kritis. Isinya sebenarnya logika itu. Berpikir kritis itu modal utamanya logika, berpikir yang benar. Nanti mungkin di lain kesempatan kita kaji lebih dalam lagi tentang berpikir kritis ini, karena inti hakikat filsafat itu kan ada di berpikir yang benar. Filsafat sebagai proses, kuncinya adalah kemampuan seseorang berpikir yang benar. Maka harusnya yang minat dengan filsafat itu juga semangat untuk belajar cara berpikir yang benar, termasuk logika, mantek, atau teknik berpikir kritis, seperti yang malam hari ini kita bahas. Baik, saya kira itu teman-teman sesi kita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.